Halo kaum intelektual sekalian. Wow, 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 luar biasa. Menurut saya, orang seperti ini sangat-sangat halus sekali ya. Luar biasa kehaluan daripada si bapak yang satu ini. Nah, yang jadi pertanyaan, bapak siapa yang saya maksud? Bapak yang saya maksud itu adalah bapak daripada warga Konoha. Bapak daripada kadrun-kadrun di Konoha, yaitu Gajah Hussein. Jadi Gajah Hussein ini kalau saya perhatikan itu sangat halus sekali ya. Dia tidak bisa membedakan mana fakta, mana halusinasi gitu. Jadi baru-baru ini ya dia menarasikan narasi yang sangat konyol sekali ya. Dia mengatakan bahwa intelijen daripada Iran itu sudah dapat data gitu ya, mengetahui data daripada Amerika, data daripada Israel dan sebagainya. Pokoknya intelijen daripada Iran itu luar biasa ya. Intelijen daripada Iran itu adalah intelijen Allah gitu ya. Intelijen daripada Iran itu intelijen yang sangat luar biasa, bisa menguasai segala bidang seperti oh, data-data dari Israel, kemudian data-data dari Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah seperti itu? Jadi, untuk selengkapnya, ya, saya tampilkan videonya. Sebelum perang besar ini terjadi, meletus, kalian juga harus paham, Iran ini memang sudah sejak 1979 itu mereka menyiapkan diri untuk perang seperti ini. Mereka sudah memiliki data-data intelijen yang sudah mereka siapkan sejak awal. Direktur CIA Amerika itu, Mohon maaf ya bagi pendukung daripada Gajah Hussein ya, saya tidak ada masalah pribadi dengan Gajah Hussein ya, tapi yang saya kritik itu adalah tentang narasinya atau narasi yang sangat bodoh sekali gitu. Walaupun narasi daripada Gajah Hussein bodoh sekali, tapi banyak pengikutnya gitu ya. Kemudian banyak yang support gitu ya. Kenapa sih ya pengikutnya itu nggak mempertanyakan apakah narasinya bodoh atau tidak? Menurut saya ini sangat bodoh sekali gitu ya. Ini sangat mengerikan sekali gitu. Karena gini guys, kalau misalnya ya narasi daripada Gajah Hussein ini benar, lalu kenapa Ayatollah Ali Khamenei meninggal? Kan ngaco kan? Kalau misalnya nih intelijen daripada Iran itu menguasai data-data dari Amerika, data-data daripada Israel, lalu kenapa gitu? Why gitu? Kenapa ketika Amerika mau melakukan penyerangan terhadap Iran ya, Israel mau melakukan penyerangan terhadap Iran, kenapa intelijen daripada Iran itu tidak mengetahui kenapa? Why? What's wrong? Jadi ini kan logical fallacy gitu ya, sangat bodoh sekali. Narasi seperti ini sangat bodoh sekali, tidak bisa diterima dengan akal sehat. Jangankan akal sehat, akal kambing sekalipun ya, akal kuda sekalipun tidak bisa menerima ini ya. Karena ini sangat bodoh sekali menurut saya pribadi. Mohon maaf ya bagi pendukung daripada Gajah Hussein ini. Kalau orang seperti ini dikasih panggung ya, undang ke TV Oon misalnya ya, di Konoha itu ada sebuah TV bernama TV Oon ya. Oon banget, ngundang orang-orang yang Oon gitu. Saya nggak tahu ya apakah redaksi atau pimpinan daripada TV Oon ini sengaja ngundang orang yang Oon gitu ya, sekelas Gajah Hussein. Apakah mereka sengaja atau tidak? Apakah mereka hanya peduli dengan view atau tidak? Apakah karena banyak yang nonton atau tidak? Jadi inilah indikasi bahwa Konoha itu susah jadi negara maju. Karena apa? Karena ketika ada menarasikan kebodohan, ya narasi yang sangat konyol sekali gitu, mereka percaya, ya, dan banyak yang suka like, subscribe, share gitu. Jadi ini bodoh sekali gitu ya. Makanya ada peneliti yang mengatakan bahwa masyarakat Konoha itu benar-benar buta huruf gitu ya. Maksudnya gini, bukan tidak bisa baca, tapi kita tidak punya kognitif untuk membaca gitu. Saya itu anak sastra guys. Saya belajar tentang linguistik ya, mohon maaf ya, bukan saya si paling jago ya. Ya, belajar tentang linguistik itu bukan hanya belajar membaca huruf demi huruf, tapi menganalisis gitu ya, menganalisis apa yang diucapkan seseorang gitu ya. Itu termasuk membaca guys. Ya, kemudian kalau misalnya ada seseorang tuh bikin narasi gitu ya, narasi ngaco, kita baca gitu narasinya, apakah narasinya bisa diterima dengan akal sehat atau tidak, apakah narasinya bisa diterima dengan akal kambing atau tidak, apakah bisa narasinya diterima dengan akal kuda atau tidak. Harusnya seperti itu kan berpikirnya. Tapi warga Konoha kan gak peduli ya. Yang penting apa? Yang penting donasi gitu ya, lancar. Nah, yang saya pertanyaan, kok bisa ya orang seperti ini dikasih panggung?
emang nggak ada orang lain gitu yang lebih proper gitu ya? Emang nggak ada orang lain atau nggak ada kaum intelektual Konoha gitu ya yang diajak diskusi gitu? Apa alasannya? Kok bisa seperti itu ya? Jadi kalau saya perhatikan ya, kalau orang-orang seperti Gajah Hussein ini terus ya ditampilkan ke publik gitu ya, apakah Konoha akan jadi negara maju? Sangat susah jadi negara maju. Ini semacam tragedi menurut saya pribadi. Ini semacam bencana yang sangat besar bagi peradaban bangsa kita. Ini akan menghancurkan peradaban kita tanpa kita sadari, kan. Mohon maaf bagi pendukung Gajah Hussein ya, tapi saya tuh gatel banget ya untuk mengomentari hal seperti ini. Supaya apa? Supaya warga Konoha itu mengerti gitu ya fakta yang sebenarnya, data yang sebenarnya seperti apa gitu ya. Bahkan dia kalau ngomong itu nggak pakai data, nggak pakai sumber gitu yang ngebacot gitu aja gitu, nggak ini ya ada sumber data yang kredibel ya. Kalau dia ngambil data itu biasanya data-data yang berpihak pada dia gitu ya, data-data yang berpihak pada agamanya, pengikutnya, dan pengajiannya gitu ya. Itu kalau saya perhatikan. Kemudian kenapa hal seperti ini terus berulang gitu ya? Kalau misalnya ada yang menarasikan narasi bodoh, nggak hanya Gajah Hussein, ada banyak pengamat odong-odong atau pengamat abal-abal di Konoha yang dikasih panggung sama TV OON dan TV-TV lainnya. Tapi anehnya banyak pengikutnya gitu. Apa alasannya? Jadi di video ini saya akan bongkar ya. Ada satu alasan yang jarang dibongkar, tapi ini sangat penting bagi kemajuan bangsa kita. Kalau saya bongkar ini, maka pendukung daripada Gajah Kuseng akan kejang-kejang keloncotan berjamaah, akan kebakaran jenggot. Apa itu faktanya? Faktanya adalah, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Tes, 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 tes. Siapa namanya? Tes, 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 cek, 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 tes, cek, 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 cek. Jadi guys, menurut data dari seorang guru besar ahli filsafat bernama Pak Sugiharto, dia mengatakan orang Indonesia itu ya kognitifnya itu sangat rendah sekali. Bahkan mahasiswa semester 1 yang di PTN negeri seperti di UI, UGM dan sebagainya itu setara dengan anak SMP. Bayangkan, mahasiswa UI cuy, semester 1 itu setara dengan anak SMP di negara maju. Di Jepang, di Australia, dan di Singapura. Jadi, itu alasannya kita itu betapa bodohnya gitu. Kita bahkan tidak mengetahui betapa bodohnya masyarakat kita. Ya, itu saking bobroknya gitu ya. Bukan berarti saya membenci Konoha. Jangan berpikir saya membenci Konoha. Kalau saya mengkritik Konoha itu bukan berarti saya benci ya. Berkali-kali saya mengatakan kalau saya mengkritik Konoha itu, kalau saya mengkritik kebodohan kita itu, bukan berarti saya benci, tapi karena saya sayang, sama seperti orang tua sama anaknya, ibu sama anaknya. Kalau ibu mengkritik anaknya, apakah karena dia benci dengan anaknya? Enggak kan? Apakah karena dia pengen menjual anaknya atau tidak? Apakah dia mengusir anaknya atau tidak? Enggak kan? Jadi itu bentuk daripada kasih sayang. Warga Konoha itu tidak mengetahui betapa bodohnya mereka, ya, terutama dalam kognitif, dalam membaca juga gitu. Dan itulah yang jadi permasalahan kalau saya perhatikan di zaman sekarang ini. Jadi orang seperti Gajah Hussein ini lahir karena apa? Karena buah daripada kebodohan kita. Jadi kalau warga Konoha itu cerdas, pintar, orang seperti Gajah Hussein ini biasanya tidak akan dikasih panggung.
Justru media-media mengundang Gajah Hussein ini karena ada peminatnya, ada penontonnya, ada orang yang suka ya, karena ratingnya naik gitu ya, karena view-nya naik. Karena media-media di Konoha itu sangat suka dengan view yang naik. Makanya mereka sangat suka dengan berita-berita kontroversi karena itu menaikkan rating gitu. Ya, berita-berita kemarahan ya, berita-berita negatif, berita-berita toksik itu sengaja dinaikkan. Kenapa? Karena itu sangat disukai oleh warga Konoha. Kenapa warga Konoha suka dengan berita-berita seperti ini? Berita-berita bohong, berita-berita bodoh gitu ya, atau narasi bodoh seperti yang dinasakan tes. Seperti yang dinarasikan oleh Gajah Hussein ini, dia mengatakan bahwa oh, intelijen daripada Iran itu sudah mengetahui atau datanya sudah bocor gitu ya dari Amerika dan Israel. Padahal ya Ayatollah Khamenei meninggal dan ada sekitar 60 pejabat tinggi daripada Iran yang meninggal. Jenderal-jenderal Iran banyak yang meninggal. Sementara jenderal Amerika tidak ada satu pun. Ya, jangankan satu, setengah pun nggak ada yang meninggal. Bagaimana dengan jenderal Israel? Nggak ada. Kalau misalnya mengatakan, oh mereka akan menutupi, nggak mungkin ya. Berita-berita nasional itu nggak akan menutupi kalau ada berita seperti ini. Karena apa? Karena mereka nggak berpihak pada siapapun ya. Mereka nggak berpihak pada sesama Kristen, mereka nggak peduli agama gitu. Jadi kadang-kadang ya, kidding-kidding kalau saya perhatikan, justru karena kita peduli dengan agama itu, maka kita bisa dimanipulasi oleh yang namanya seiman, seagama. Bukan berarti saya nyuruh yang untuk tidak beragama, itu ada semacam bias seiman atau bias seagama. Jadi guys, kalau orang-orang seperti Gajah Hussein ini dimunculkan di televisi itu, ini adalah buah daripada kebodohan kita. Karena kognitif kita tuh sangat-sangat rendah sekali ya. Kita tidak bisa membaca data gitu ya. Bahkan kalau misalnya ada berita hoax, berita dan sebagainya, kita tidak bisa membedakan gitu ya. Harusnya kan berpikir dulu apakah berita ini masuk akal atau tidak. Harusnya seperti itu. Jadi inilah alasannya kenapa kaum intelektual yang ada di Konoha itu, makanya saya bikin nama channel ini kaum intelektual. Kaum intelektual yang ada di Konoha itu nggak pernah dikasih panggung. Nggak pernah. Jadi saya bikin channel ini untuk ngasih panggung bagi yang nonton video ini, bukan ke saya ya. Saya nggak butuh panggung ya. Kalau saya butuh panggung itu saya harus buka kacamata gitu atau buka kupluk biar terkenal gitu. Saya nggak mau terkenal gitu. Saya pengen hidup seperti biasa gitu ya. Kemana saya pergi nggak ada orang yang kenali gitu ya. Ya cukuplah apa yang saya katakan gitu, atau ide-ide saya, atau apa yang saya tulis gitu ya, apa yang saya riset, ya cukuplah itu yang dinikmati oleh masyarakat gitu ya. Saya nggak mau tenar gitu ya, nggak mau terkenal ya. Jadi kaum intelektual di Konoha itu ya tidak dikasih panggung sehingga mereka pergi ke luar negeri. Jadi tanpa kalian sadari, Konoha itu sudah 11-12 dengan Iran. Jadi kaum intelektual Iran itu ada jutaan orang yang pergi dari Iran. Kenapa? Karena pemerintah Iran itu nggak becus kerjanya gitu ya, nggak dikasih ruang bagi kaum intelektual. Konoha juga seperti itu. Ya, jadi yang dikasih ruang itu seperti orang-orang bodoh seperti Gajah Hussein ya, diundang terus. Kenapa? Karena banyak pendukungnya gitu ya, karena banyak on di Konoha gitu, banyak orang yang bodoh di Konoha gitu ya. Mohon maaf ya, saya tidak membenci Konoha ya. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang ngata-ngataan saya tidak nasionalis. Ini nggak ada hubungan dengan nasionalis atau tidak, justru saya nasionalis gitu. Karena apa? Karena saya mengkritik gitu. Mengkritik itu kan tingkat kecerdasan yang tinggi guys. Pertama menghafal ya. Ya kita stuck dalam menghafal ya, kemudian tidak naik level memahami, belum menganalisis ya, kemudian setelah itu ya mengkreat ya, kemudian mengkritik dan sebagainya. Jadi mengkritik itu sebenarnya salah satu yang bagus ya, bukan menghina ya. Mengkritik itu artinya kita punya solusi yang lain gitu ya, opsi lain gitu ya. Jadi harusnya yang dikasih panggung itu adalah kaum intelektual. Supaya apa? Supaya masyarakat kita itu jangan dibutakan oleh berita-berita hoax gitu ya. Bayangkan ya seorang Gajah Hussein yang punya pengikut jutaan orang, tapi dia menarasikan bahwa intelijen Iran itu sudah punya data. Kan konyol itu namanya, tolol itu namanya. Ya nggak sih? Mohon maaf ya, saya nggak kasar ya, tapi saya tuh susah memilih kata gitu, memilih kata untuk menggambarkan kebodohan daripada Gajah Hussein ini ya. Lagian kalau kita perhatikan dia kan
berpihak pada yang seiman kan, berpihak pada Iran terus, ya, berpihak pada gajah gitu ya. Kalau boleh jujur ya, ini jarang dibongkar ya. Kalau saya bongkar ini mungkin warga Konoha akan kejang-kejang kalau hajatan berjamaah. Apa itu faktanya? Jadi guys, ternyata orang yang menyumbangkan uang di gajah itu atau negara paling tinggi ya donatur di gajah itu menurut data itu Amerika coy, Amerika dan Arab Saudi, bukan Indonesia. Jadi kita tuh bingung gitu, donasi-donasi selama ini yang kita kasih ke Palestina itu diapain coba? Iya kan? Kita kan sering menggelar donasi ya, tapi kenapa kita tidak bisa nomor satu? Harusnya kan kita nomor satu karena kita terus gitu. Kenapa justru Amerika yang nomor satu? Ini menurut data guys ya, menurut data. Saya tidak ngarang-ngarang gitu. Jadi kalau mau bantah pakai data ya. Ya saya tidak menjelek-jelekan Konoha di sini ya. Saya ngomong apa adanya gitu ya. Ya kalau benar ya benar, kalau salah gitu. Saya nggak mau nasionalis saya itu didasarkan oleh kebohongan. Ya harus berdasarkan kejujuran ya. Ya jadi kalau mau kritik, ya kritik semuanya gitu ya. Gajah Hussein tidak pernah bongkar ini, tidak pernah bongkar ya donatur nomor satu di Gaza itu adalah Amerika. Enggak pernah tuh. Ya dia selalu nutupin itu karena apa? Karena ya biar narasinya kuat gitu ya. Biar perkataannya kuat gitu ya. Biar yang dibutuhkan oleh Gajah Hussein ini tercapai gitu ya. Ya biar banyak orang yang donasi gitu. Bayangkan kalau misalnya nih ya, Gajah Hussein terus terang ya. Sebenarnya yang paling berdonasi di Gajah itu adalah Amerika dan Arab. Warga Konoha mah nggak ngaruh ya donasinya. Maka biasanya kita akan malas untuk berdonasi kan. Kemudian kalau misalnya Gajah Hussein mengatakan, oh sebenarnya orang Gajah itu juga sebenarnya salah. Ya salah mereka itu, ya mereka terlalu nyaman dalam kehidupan ngemis-ngemis donasi gitu ya. Kemudian mereka juga ngelawan Israel, tapi mereka nggak punya senjata, nggak punya teknologi, hanya modal nyawa doang. Harusnya kan mereka memikirkan tentang teknologi, yang menciptakan sesuatu, menciptakan drone, bukan malas-malasan, bukan malah ngerokok-ngerokok di tempat pengungsian gitu ya, bukan malah nyaman dengan bantuan-bantuan dari Amerika. Kalau Gajah Hussein mengatakan seperti ini, pasti dia akan dimusuhi oleh warga Konoha. Jadi lagi-lagi ya karena ada pasarnya, karena ada kebodohan di Konoha. Jadi kebodohan itu dekat dengan penjajahan. Kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya penjajahan kalau kita masih bodoh. Tidak akan bisa. Ya, itu susah ya. Kenapa kita dijajah? Karena kita bodoh. Kenapa kita bodoh? Karena kita tidak menyadari kebodohan kita. Kenapa kita tidak menyadari? Karena kita arogan. Kenapa kita arogan? Karena kita tidak introspeksi diri. Kenapa kita tidak introspeksi diri? Karena doktrin agama tidak mengajarkan kita introspeksi diri. Lalu gimana caranya biar kita introspeksi diri? Maka kita harus kembali ke filosofi leluhur kita, yaitu budi pekerti luhur. Budi pekerti luhur itu mengajarkan tentang kejujuran, tanggung jawab, dan introspeksi diri. Jadi kita itu sebenarnya sudah kehilangan jati diri. Mari kita kembali ke jati diri bangsa kita. Bangsa yang bermoral dan bangsa yang berbudi pekerti luhur. Jadi teman-teman ya, bagi pendukung Gajah Hussein, sok aja kalau misalnya Anda percaya Gajah Hussein itu adalah orang yang suci, yang Anda percaya bahwa Iran itu akan menang, Iran itu akan luar biasa, sok aja gitu ya, nggak jadi masalah. Kalau menghibur diri nggak jadi masalah ya. Yang penting Anda bahagia ya kan. Jadi negara kita itu kan walaupun bodoh bahagia ya. Nggak apa-apa ya, bahagia dengan kebodohan gitu, nggak jadi masalah. Tapi kan permasalahannya kita kan pengen jadi negara maju nih ya. Kalau pengen jadi negara maju jangan gitu dong ya. Rubah cara berpikirnya. Kita nggak maju karena apa? Karena ada yang salah dengan cara berpikir kita. Ada yang salah dengan mindset kita. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.